Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang lalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi sama teman-teman di channel Ivi Lewi Hana. Dan saat saya merekam lagu ini, sekarang itu sedang pukul 11 kurang 15 menit, 11 malam kurang 15 menit. Jadi kan sehari-harinya aku jam 5 aku bangun, terus aku saat teduh, aku doa dan aku baca firman. Dan setelah itu aku prepare berangkat kerja. Setelah aku berangkat kerja, ya, kerjaku kan keliling, aku sales. Terus kemudian sampai sore jam 5 sore aku terus mandi. Habis mandi, aku langsung ngomongin si bayi aku Lydia. Nah, habis ngomongin si bayi aku Lydia, jam 5 sore tuh ya, itu kadang-kadang dia tidur lebih awal gitu, jam 8, setengah 8 dia udah tidur. Tapi lebih seringnya lagi dia jam 9 masih ngajak main, masih ngajak bercandaan. Nah, ini hari nggak ngerti kenapa si Lydia ini agak malam tidurnya ya, baru jam 10 tadi baru tidur. Nah, kadang-kadang juga aku nggak langsung ngomong Lydia. Kadang-kadang juga kalau pas lagi ada jadwal untuk melayani atau lagi ada seseorang yang butuh layanan doa, jadi waktu aku itu bener-bener bisa dibilang kadang aku jarang punya me time gitu ya. Terus setelah Lydia tidur, aku mesti belajar gitar ya, mesti belajar main gitar. Terus aku juga pengen terus bersaksi ya untuk kemuliaan nama Tuhan, juga supaya menjadi berkat ya, baik di channel YouTube maupun di TikTok aku. Tujuannya supaya nama Tuhan itu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Nah, jadi malam ini aku pengen kesaksian. Jadi
Aku seneng banget sama lirik lagu ini yang baru saja aku pelajarin ya. Eh, aku seneng banget di lirik yang Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang ya. Jadi Tuhan Yesus itu memperhatikan kehidupan setiap orang ya, everyone, ya, everyone. Nah, terus lirik berikutnya yang sudah rusak itu dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan. Aku seneng banget dengan kata-kata yang sudah rusak dibetulkan. Karena biasanya kalau orang nih ya, kalau orang misalnya dia tajir melipir nih, dia punya barang yang rusak, ngapain diservis, ngapain dibetulin, ya udah sih taruh aja, beli lagi yang baru gitu. Tapi di mata Tuhan kita itu berharga, di mata Tuhan kita itu biji matanya. Ya, kalau kita udah rusak, kita nggak dibiarin. Kalau kita udah rusak, kita nggak dipandang hancur, nggak dipandang dia nggak pandang hina hati yang hancur. Dia Tuhan itu mau, ntar aku ganti posisi dulu ya, agak kesemutan teman-teman. Dia mau betulin kita gitu, dia mau betulin kita. Ibarat kalau misalkan aku punya benda berharga ya, terus bagi aku tuh berharga banget gitu. Kalau rusak pastilah kita betulin kan ya. Apalagi kita manusia yang sudah dirancangkan Tuhan kelahiran kita, bahkan sebelum kita lahir ya Tuhan sudah menenun kita di rahim ibu kita. Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita begitu indah di dalam rahim ibu kita. Setelah kita lahir ya, kita berbuat banyak kerusakan. Kita merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita berbuat banyak hal yang merupakan dosa ya. Apa arti dosa? Dosa adalah melenceng dari tujuan Allah. Misalkan kayak panah gitu ya, kayak busur panah itu, busur panah ini tidak sesuai dengan, tidak tepat sasaran des gini ya, tapi dia melenceng ya, itu dinamakan sin atau dosa. Jadi dosa adalah melenceng dari rencana Tuhan. Nah, ketika kita sudah berbuat banyak kerusakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan? Bukan dibuangnya, bukan dihancurkan sekalian ya, bukan didaur ulang, bukan, tapi dia membetulkan bagaikan bejana ya, tanah liat gitu, dia pemahatnya, dia membetulkan. Saya benar-benar mengalami hal ini. Betapa hancur ya hidup saya. Saya pernah suatu kali saking gak kuatnya saya, ketika saya habis kunjungan ya, ketika saya habis kerja kunjungan, saya merasakan hidup saya itu semua sudah buntu. Jalannya itu udah buntu ya, kanan kiri depan belakang itu benar-benar buntu, nggak ada lagi jalan keluar gitu. Dan saya merasa kehidupan saya ini buntu karena dosa-dosa saya, dan saya merasa bahwa habislah riwayat saya, Tuhan tidak menolong saya, dan saya pasti akan mati gitu. Dan ketika saya mengalami hal itu ya,
saya mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dan saya call seseorang ya. Orang yang saya percaya, orang yang memimpin saya dan orang yang berjaga-jaga atas jiwa saya. Ya, saya telepon dan saya menangis ya sejadi-jadinya dan saya mengatakan kepada orang itu bahwa saya menceritakan kan padahal dia sudah tahu tentang hidup saya dan saya ulangin lagi gitu. Saya menceritakan dengan detail lagi tentang dosa saya, tentang kerusakan saya ya. Saya ini bodoh kan, saya ini sampai bercerai 3 kali, saya sampai jadi single parent 3 kali. Pasti karena dosa saya yang ini sampai Tuhan gak menolong saya. Saya benar-benar menyesal kenapa saya bisa bodoh memilih pasangan hidup. Akhirnya saya bercerai, akhirnya begini, akhirnya hidup saya hancur, akhirnya saya gak ada yang menolong, akhirnya saya begini, begitu saya menangis, menyalahkan diri saya dan saya terus-menerus untuk menyalahkan diri saya. Ya, saya nggak menyalahkan orang lain, saya nggak menyalahkan keadaan, tapi saya menyalahkan diri saya terus-menerus. Ya, terus-menerus. Kemudian setelah saya selesai bicara, seseorang yang saya telepon itu berkata demikian. Simpel sekali kata-katanya yaitu begini. Berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Berhentilah mengutuki diri sendiri secara terus-menerus. Berhentilah membayangkan dosa-dosa kita terus-menerus. Dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Kamu mesti mengampuni dirimu sendiri, Vi. Kamu mesti berdamai dengan dirimu. Karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Kamu gak boleh mengingat terus dosamu. Kamu gak boleh mengingat terus kesalahanmu, kekeliruanmu apapun itu. Karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Mengapa kamu gak bisa mengampuni dirimu sendiri? Tuhan sudah berdamai dengan kamu. Mengapa kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri? Saya langsung tersentak dan seketika itu saya diam dari tangis saya dan saya merasa ada sesuatu yang mengubahkan hidup saya, yaitu pengampunan dan pembetulan ya. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya sudah, ketika kita sudah mengakui dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil. Yang lalu go ya, sudah selesai ya, sudah. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Ya, setelah sudah Tuhan yang kita sudah mengerti ya bahwa Tuhan sudah membetulkan kerusakan kita jangan merusak lagi, jangan mengulang lagi kerusakan itu, kita jangan mengulang lagi di jalan yang sama. Dan satu lagi yang saya dapat dari lagu ini adalah setiap orang itu memiliki kesalahannya masing-masing ya. Pernah memiliki kekurangannya masing-masing, pernah memiliki jalannya masing-masing. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang sempurna dan tidak pernah berdosa. Jadi kita tidak boleh menghakimi diri kita dan kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Ketika orang lain
sedang lemah imannya, sedang lelah dan letih lesu, jangan dihakimi. Tapi berikan kekuatan. Di saat hampir terhilang tujuan hidup orang itu. Jangan berkata, andaikan kamu tidak melakukan kesalahan ini, mungkin hidupmu tidak akan begini. Jangan demikian. Hal itu mematahkan semangatnya. Hal itu malah mematahkan semangatnya untuk bangkit berdiri. Ketika Tuhan sudah membetulkan kehidupan kita, kita juga harus memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kita. Memberikan mereka kekuatan supaya mereka pun diberikan supaya mereka pun mendapatkan sesuatu yang pencerahan seperti itu. Maksudnya mendapatkan sesuatu yang dia nggak ngerti kayak gitu. Misalkan begini, ya saya tahu bahwa hidup saya sudah hilang arah, ya, terombang-ambing bagaikan kapal, ya. Apa yang diharapkan orang ketika dia terombang-ambing? Dia hanya mengharapkan kasih Tuhan. Dan seolah-olah dia nggak mampu untuk mendapatkan kasih itu. Jangan malah dilemahkan, tetapi mari kuatkan. Sebagaimana Tuhan menguatkan kita. Mari kita saling menguatkan. Karena tidak ada satupun orang yang kebal. Jadi ketika setelah saya berdamai dengan diri saya, bahwa saya tidak mengingat-ingat masa lalu lagi, saya mau mengampuni diri saya tidak menghakimi diri saya lagi, saya berdamai dengan diri saya, sudah kan. Setelah itu baru pikiran saya jernih, ya. Baru saya bisa mendengar suara Tuhan, bisa mengenal suara Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Baru jalan keluar itu bisa terlihat. Sebenarnya jalan keluar itu sudah ada di saat kita mengalami pencobaan. Tetapi kadang kita tertutup mata, ya, bukan jalannya yang tidak ada, tapi kita yang tertutup mata kita karena hal-hal yang demikian. Karena kita selalu melihat diri kita di masa lalu. Sehingga kita nggak bisa melihat jalan keluar itu. Sehingga setelah itu saya bisa melalui hari-hari yang berat, tetapi saya bisa melihat jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang saya alami itu. Buat teman-teman juga yang saat ini mungkin merasa dihakimi, merasa terpojok atau terkucilkan, bijaklah dalam mendengar. Jangan mendengar orang yang menghakimi Anda, tapi dengarlah firman Tuhan yang mampu mengubahkan hidup Anda. Serusak apapun itu, tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Semerah kirmizi pun Tuhan sanggup memutihkan bagaikan bulu domba. Dan sumbu yang telah pudar Tuhan tidak matikan, tapi Dia mau terangkan supaya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini memberkati teman-teman, dan saya berdoa
agar kita semua dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kekuatan bagi orang lain, menjadi jawaban bagi orang lain. Karena untuk itulah kita dipakai oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa dimenangkan. Kita bersyukur dan bersukacita senantiasa. Saya Ingvi, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, God bless you.